Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Meiti Ardiana, spesialis jantung dan pembuluh darah, subspesialis penyakit rehabilitasi kardiovaskular konsultan, magister hukum dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenal tahap rehabilitasi kardiak. Rehabilitasi kardiovaskular merupakan program terintegrasi yang bertujuan mengontrol penyebab penyakit kardiovaskular serta memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sosial pasien. Program ini mencakup latihan fisik terprogram, edukasi kesehatan dan gaya hidup, serta dukungan psikososial. Tujuan utamanya adalah mengembalikan dan mempertahankan kondisi fungsional terbaik, melakukan pencegahan sekunder secara mandiri, serta membantu pasien kembali aktif dan produktif. Rehabilitasi kardiovaskular terbukti meningkatkan kapasitas fisik dan fungsi jantung, menurunkan kekambuhan, komplikasi, serta risiko mortalitas, sekaligus meningkatkan kualitas hidup pasien sehingga menjadi bagian penting dari asuhan komprehensif penyakit jantung. Peran keperawatan dalam rehabilitasi kardiovaskular sangat penting karena penyakit kardiovaskular merupakan penyebab utama penurunan kapasitas fungsional dan kualitas hidup pasien. Rehabilitasi kardiovaskular bertujuan meningkatkan kapasitas fisik, mencegah kekambuhan, dan mendukung pencegahan sekunder secara terstruktur. Perawat berperan utama dalam memantau kondisi klinis, memberikan edukasi aktivitas dan gaya hidup sehat, serta menjamin keselamatan pasien. Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan bertahap melalui fase akut, subakut, pemulihan, hingga pemeliharaan sehingga mendukung pemulihan optimal dan kemandirian pasien secara berkelanjutan. Tujuan rehabilitasi kardiovaskular adalah mengendalikan faktor risiko dan penyebab penyakit kardiovaskular sekaligus mempercepat pemulihan fisik dan mental pasien. Program ini meningkatkan pengetahuan pasien tentang penyakit, terapi, dan pencegahan mandiri, membantu adaptasi psikologis pada penyakit kronis, serta mendorong perubahan gaya hidup sehat untuk prognosis jangka panjang. Selain itu, rehabilitasi bertujuan memperbaiki kapasitas fungsional dan kemandirian pasien sehingga pasien dapat kembali menjalani aktivitas fisik, mental, sosial, dan kualitas hidup secara optimal. Rehabilitasi kardiovaskular pada penyakit jantung dilakukan secara bertahap melalui 4 fase yang berkelanjutan. Fase 1 dimulai saat perawatan di rumah sakit dengan rehabilitasi awal, dilanjutkan dengan fase 2 dan 3 setelah pasien pulang untuk meningkatkan kapasitas fisik serta pencegahan sekunder, dan diakhiri dengan fase 4 sebagai fase pemeliharaan jangka panjang melalui aktivitas fisik dan perubahan gaya hidup sehat. Proses ini melibatkan tim rehabilitasi jantung multidisiplin dengan dukungan keluarga, disertai pengkajian kondisi fisik, psikologis, faktor risiko, dan kapasitas fungsional. Seluruh intervensi diarahkan pada pengendalian faktor risiko, terapi medis dan psikologis, edukasi, serta peningkatan kualitas hidup dan kemandirian pasien. Rehabilitasi kardiovaskular dilakukan melalui 4 tahap bertahap sesuai pedoman AACSM dan ESC dengan peningkatan intensitas latihan secara progresif. Tahap 1 berlangsung saat rawat inap dengan mobilisasi ringan sekitar 2 mETS untuk memulai pemulihan dini. Tahap 2 dilakukan secara rawat jalan melalui latihan terstruktur dengan kapasitas minimal 6 mETS guna meningkatkan toleransi aktivitas. Tahap 3 berfokus pada pemeliharaan awal melalui latihan aerobik dan resistensi dengan intensitas 6-8 mETS untuk memperkuat kapasitas fisik. Tahap 4 merupakan fase jangka panjang yang menekankan aktivitas fisik mandiri dengan target denyut jantung 75 hingga 85% dari denyut jantung maksimal.
peningkatan intensitas dan durasi latihan secara bertahap menjadi kunci utama untuk mencapai hasil rehabilitasi yang maksimal. Rehabilitasi kardiovaskular diindikasikan pada pasien dengan kondisi klinis stabil, terutama pada penyakit jantung koroner seperti pasca infark miokard, angina stabil, pasca pemasangan stent, dan pasca operasi bypass, serta pada gagal jantung stabil, kelainan katup jantung, dan berbagai komorbid vaskular seperti diabetes mellitus, hipertensi, obesitas, dan penyakit arteri perifer. Pada kelompok ini, latihan fisik aman dan dianjurkan sebagai bagian dari pemulihan dan pencegahan sekunder. Sebaliknya, rehabilitasi kardiovaskular dikontraindikasikan atau harus ditunda pada kondisi tidak stabil termasuk iskemia aktif dan gangguan hemodinamik seperti angina tidak stabil dan hipertensi tidak terkontrol, aritmia berat yang tidak terkontrol, kondisi akut seperti gagal jantung dekompensasi, miokarditis atau perikarditis akut, serta faktor non-kardiak berat seperti sepsis dan gangguan metabolik akut. Oleh karena itu, latihan hanya direkomendasikan bila kondisi klinis stabil dan harus dihentikan bila risiko yang membahayakan nyawa meningkat. Rehabilitasi jantung fase 1 merupakan tahap awal rehabilitasi yang dilakukan saat pasien menjalani rawat inap, terutama pada pasien pasca CABG, PCI atau PTCA atau infark miokard akut tanpa komplikasi. Tujuan utama fase ini adalah menjaga stabilitas hemodinamik selama aktivitas fisik, mencegah dekondisi akibat tirah baring, memulai mobilisasi dini secara bertahap, serta memberikan edukasi penyakit dan perencanaan rehabilitasi lanjutan. Latihan dapat dimulai pada hari pertama hingga kedua pasca tindakan atau hari kedua hingga ketiga pasca infark miokard akut apabila kondisi klinis stabil ditandai dengan tidak adanya nyeri dada, irama jantung stabil, tekanan darah dan denyut nadi terkontrol, serta tidak terdapat tanda gagal jantung. Sebaliknya, latihan harus ditunda bila muncul kondisi tidak stabil seperti hipertensi berat, hipotensi ortostatik simptomatik, aritmia bermakna, perubahan segmen ST baru, atau gejala berat. Pada akhir fase ini dilakukan asesmen resiko dan fungsi, serta perencanaan rujukan ke rehabilitasi jantung fase 2 sebagai kelanjutan pemulihan. Latihan range of motion pada pasien pasca CABG, PCI or PTCA atau infark miokard akut stabil dilakukan sejak fase rawat inap dengan intensitas ringan, gerakan perlahan, tanpa menahan napas dan tanpa menimbulkan nyeri. Latihan dapat dilakukan di tempat tidur dengan frekuensi 2 hingga 3 kali per hari dan setiap gerakan diulang sekitar 5 hingga 10 kali. ROM dapat diberikan secara pasif oleh perawat, meliputi fleksi dan ekstensi bahu hingga maksimal 90 derajat siku, pergelangan tangan, lutut, serta ankle palm, maupun secara aktif oleh pasien seperti membuka dan menutup tangan, fleksi dan ekstensi siku, serta lutut dan ankle palm secara mandiri. Latihan ini bertujuan mempertahankan mobilitas sendi, mencegah dekondisi dan tromboemboli, serta mendukung mobilisasi dini yang aman sebagai bagian dari rehabilitasi jantung fase awal. Protokol Wenger pada rehabilitasi jantung fase 1 merupakan panduan mobilisasi dini yang dilakukan secara bertahap dan progresif pada pasien rawat inap pasca CABG, PCI or PTCI atau infark miokard akut stabil. Mobilisasi dimulai dari aktivitas di tempat tidur seperti latihan ROM dan ankle pump, dilanjutkan duduk dan aktivitas ringan, kemudian aktivitas fungsional seperti berdiri, berjalan pendek, hingga mobilisasi lanjut dengan berjalan sekitar 50 hingga 100 meter. Tahap selanjutnya, mempersiapkan transisi pasien ke rumah melalui peningkatan jarak jalan, latihan naik turun tangga, serta edukasi latihan mandiri.
Seluruh proses dilakukan dengan syarat kondisi klinis stabil minimal 8 jam terakhir tanpa nyeri dada berulang, biomarker jantung stabil, dan tanpa iskemia pada EKG, serta harus segera dihentikan bila muncul nyeri dada, aritmia, atau instabilitas hemodinamik. Rehabilitasi jantung fase 2 merupakan program latihan terstruktur yang dimulai setelah fase rawat inap dengan tujuan meningkatkan kapasitas fungsional secara aman dan terkontrol. Program diawali dengan penilaian awal menggunakan uji jalan 6 menit, di mana pasien dengan jarak tempuh lebih dari 240 meter dapat langsung memulai latihan, sedangkan pasien dengan jarak lebih rendah perlu penundaan dan evaluasi ulang. Sesi latihan disusun secara sistematis yang mencakup pemanasan, latihan aerobik terkontrol, latihan kekuatan dengan beban ringan atau elastic band, latihan fleksibilitas, serta latihan neuromotor untuk keseimbangan dan koordinasi. Seluruh latihan bersifat individual, progresif, dan disesuaikan dengan hasil uji latih serta stratifikasi resiko pasien guna mendukung pemulihan optimal dan pencegahan kekambuhan kardiovaskular. Stratifikasi risiko rehabilitasi jantung digunakan untuk menentukan tingkat keamanan dan intensitas latihan berdasarkan kriteria klinis dan fungsional pasien. Pasien berisiko rendah memiliki fraksi ejeksi ventrikel kiri normal, tidak disertai aritmia atau iskemia, respon hemodinamik baik, serta kapasitas fungsional tinggi sehingga latihan dapat dimulai lebih awal. Pasien berisiko sedang menunjukkan penurunan fungsi ejeksi ringan hingga sedang, iskemia atau perubahan EKG ringan saat latihan berat, dan kapasitas fungsional menengah sehingga memerlukan latihan bertahap dengan supervisi. Pasien berisiko tinggi ditandai dengan fraksi ejeksi rendah, aritmia ventrikel kompleks, iskemia pada aktivitas ringan, respon hemodinamik tidak stabil, atau riwayat henti jantung sehingga membutuhkan monitoring ketat atau penundaan latihan. Secara prinsip, semakin tinggi resiko pasien, semakin ketat pengawasan dan semakin hati-hati peningkatan intensitas latihan rehabilitasi. Rehabilitasi jantung fase 2 merupakan program rawat jalan terawasi yang bertujuan mengintervensi faktor risiko kardiovaskular melalui latihan fisik progresif dan pencegahan sekunder untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, dan sosial pasien secara optimal. Program ini umumnya dimulai 1 hingga 3 minggu setelah pasien keluar dari rumah sakit dan berlangsung sekitar 1 hingga 3 bulan. Komponen utama meliputi asesmen faktor risiko kardiovaskular, konseling perubahan gaya hidup, edukasi pencegahan kejadian kardiovaskular sekunder, serta penyusunan dan pelaksanaan latihan fisik yang aman dan efektif. Target utama rehabilitasi fase ini adalah berhenti merokok, pengendalian hipertensi, berat badan dan dislipidemi, serta peningkatan aktivitas fisik dengan mengurangi gaya hidup sedentari. Skala Borg Rating of Perceived Exertion merupakan metode penilaian subjektif intensitas latihan yang dikembangkan oleh Gunnar Borg dan banyak digunakan dalam rehabilitasi jantung. Skala ini tersedia dalam 2 bentuk, yaitu skala 6-20 yang berkorelasi dengan denyut jantung dan skala 0-10 versi revisi yang lebih sederhana. Nilai rendah menggambarkan aktivitas sangat ringan, sedangkan nilai tinggi menunjukkan latihan berat hingga maksimal. Dalam praktis klinis, intensitas latihan umumnya diklasifikasikan sebagai ringan pada nilai sekitar 9-11, sedang pada 12 hingga 13, dan berat pada 14 hingga 16, dengan nilai di atasnya menunjukkan beban sangat berat. Skala Borg menjadi panduan yang aman dan individual untuk mengatur intensitas latihan, terutama ketika pengukuran objektif seperti denyut jantung atau VO2 tidak tersedia. Preskripsi latihan pada rehabilitasi jantung dapat dilakukan berdasarkan denyut jantung atau kapasitas aerobik pasien dengan tingkat ketelitian yang berbeda.
Metode paling sederhana menggunakan persentase denyut jantung maksimal untuk memberikan gambaran awal intensitas latihan, sedangkan metode heart rate reserve dengan rumus Karvonen dinilai lebih akurat karena mempertimbangkan denyut jantung istirahat. Pendekatan paling presisi menggunakan persentase VO2 peak sebagai dasar penentuan intensitas latihan aerobik. Pada kondisi denyut jantung tidak reliable, seperti pada penggunaan beta blocker atau aritmia, intensitas latihan ditentukan menggunakan skala Borg RPA dengan target aman pada tingkat sedang. Secara praktis, pemilihan metode disesuaikan dengan ketersediaan data dan kondisi klinis pasien dengan prinsip bahwa angka hanya sebagai panduan, sementara respon klinis dan toleransi pasien tetap menjadi penentu utama keamanan latihan. Rehabilitasi jantung rawat jalan mengikuti prinsip FITT yang disusun secara aman, terstruktur, dan individual sesuai kondisi pasien. Latihan aerobik dilakukan 3 hingga 5 kali per minggu dengan intensitas sedang hingga tinggi yang ditentukan berdasarkan uji latih, denyut jantung, atau persepsi usaha dengan durasi sekitar 20 hingga 60 menit menggunakan berbagai modalitas seperti treadmill atau sepeda. Latihan kekuatan diberikan 2 hingga 3 kali per minggu pada hari yang tidak berurutan dengan beban ringan hingga sedang untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Latihan fleksibilitas dianjurkan dilakukan minimal 2 hingga 3 kali per minggu, idealnya setiap hari, untuk menjaga kelenturan sendi dan otot. Pendekatan FIT ini bertujuan meningkatkan kapasitas fungsional, mengendalikan faktor risiko kardiovaskular, serta mendukung keberlanjutan aktivitas fisik yang aman dalam jangka panjang. Rehabilitasi kardiovaskular berbasis bukti menempatkan intensitas latihan aerobik sebagai penentu utama keamanan dan efektivitas rehabilitasi jantung. Preskripsi latihan dilakukan secara individual berdasarkan kapasitas fungsional, respon klinis, dan hasil uji latih. Intensitas sedang merupakan pilihan utama karena aman bagi sebagian besar pasien, stabil, efektif meningkatkan kapasitas fungsional, menurunkan risiko kardiovaskular berulang, dan berkelanjutan untuk jangka panjang dengan penyesuaian khusus pada kondisi klinis tertentu seperti penggunaan beta blocker atau komorbiditas. Latihan resistensi dalam rehabilitasi kardiovaskular bertujuan meningkatkan kekuatan dan ketahanan otot secara aman, bertahap, dan berkelanjutan. Program dianjurkan dilakukan 2 hingga 3 kali per minggu pada hari yang tidak beruntun dengan intensitas ringan hingga sedang sekitar 40-60% satu repetisi maksimum atau RPE 11-13. Sementara intensitas di atas 70% tidak dianjurkan. Setiap latihan mencakup 8 hingga 15 repetisi dengan 1 hingga 3 set dan waktu istirahat antar set sekitar 1 hingga 3 menit serta jeda minimal 48 jam untuk kelompok otot yang sama. Latihan difokuskan pada kelompok otot besar menggunakan dumbbell ringan atau resistance band dengan progresi bersifat individual dan hanya dilakukan bila kondisi klinis stabil, tidak ada gejala, dan target intensitas tercapai. Latihan resistensi dalam rehabilitasi kardiovaskular bertujuan meningkatkan kekuatan dan ketahanan otot secara aman dan bertahap pada pasien kardiovaskular stabil, termasuk usia lanjut. Latihan dianjurkan dilakukan 2 hingga 3 kali per minggu dengan intensitas ringan hingga sedang menggunakan beban sekitar 40 hingga 70% dari satu repetisi maksimum, 8 hingga 15 repetisi per set, dan 1 hingga 3 set per latihan, di mana satu set sudah memberikan manfaat. Program bersifat individual dan progresif dengan melibatkan kelompok otot besar menggunakan mesin, beban ringan, resistance band, atau berat badan sendiri. Progresi latihan nyata dilakukan bila pasien bebas gejala, kondisi hemodinamik stabil, intensitas sesuai target RPE, gerakan terkontrol, dan tanpa menahan nafas.
Latihan resistensi dalam rehabilitasi kardiovaskular bertujuan meningkatkan kekuatan dan ketahanan otot secara aman dan bertahap pada pasien kardiovaskular stabil, termasuk usia lanjut. Latihan dianjurkan dilakukan 2 hingga 3 kali per minggu dengan intensitas ringan hingga sedang menggunakan beban sekitar 40 hingga 70% dari satu repetisi maksimum, 8 hingga 15 repetisi per set, dan 1 hingga 3 set per latihan, di mana satu set sudah memberikan manfaat. Program bersifat individual dan progresif dengan melibatkan kelompok otot besar menggunakan mesin, beban ringan, resistance band, atau berat badan sendiri. Progresi latihan nyata dilakukan bila pasien bebas gejala, kondisi hemodinamik stabil, intensitas sesuai target RPE, gerakan terkontrol, dan tanpa menahan nafas. Rehabilitasi jantung fase 3 merupakan fase pemeliharaan yang bertujuan mempertahankan hasil rehabilitasi melalui kontrol faktor risiko kardiovaskular, pembiasaan gaya hidup sehat, dan pelaksanaan latihan fisik secara mandiri dengan pemantauan berkala. Fase ini dimulai setelah fase 2 dengan waktu masuk yang disesuaikan tingkat risiko, lebih cepat pada risiko rendah dan lebih lambat pada risiko tinggi. Intensitas latihan ditentukan berdasarkan stratifikasi risiko dengan latihan mandiri pada risiko rendah dan pengawasan lebih ketat serta progresi lambat pada risiko tinggi. Evaluasi berkala setiap 6 hingga 12 bulan diperlukan untuk menilai kepatuhan, keamanan, dan perkembangan kebugaran sehingga bermanfaat rehabilitasi jantung dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Rehabilitasi jantung fase 3 merupakan fase transisi dan pemeliharaan yang menekankan peralihan bertahap dari latihan terawasi menuju latihan mandiri dengan supervisi minimal. Tujuan utamanya adalah mempertahankan dan memperkuat manfaat rehabilitasi fase sebelumnya, meningkatkan kemandirian pasien dalam aktivitas fisik, serta mempersiapkan gaya hidup aktif dan sehat jangka panjang. Pada fase ini, latihan dilakukan secara bertahap dengan fokus pada keamanan, kepatuhan, dan progres intensitas sesuai kondisi klinis, disertai edukasi berkelanjutan mengenai gaya hidup, diet, obat, dan manajemen stres. Evaluasi berkala setiap 6 hingga 12 bulan diperlukan untuk memantau kepatuhan, respon klinis, dan faktor risiko sekaligus sebagai persiapan menuju fase pemeliharaan seumur hidup. Rehabilitasi jantung fase 4 merupakan fase pemeliharaan jangka panjang yang berfokus pada keberlanjutan manfaat rehabilitasi, pencegahan sekunder penyakit kardiovaskular, serta pembentukan gaya hidup aktif seumur hidup. Latihan dilakukan secara mandiri di rumah atau komunitas dengan supervisi minimal dan pemantauan berkala, menekankan kepatuhan jangka panjang, serta pengendalian faktor risiko. Preskripsi latihan umumnya menggunakan intensitas sedang dengan frekuensi aerobik dan latihan kekuatan rutin, disesuaikan dengan respon klinis pasien. Evaluasi berkala setiap 6 hingga 12 bulan tetap diperlukan untuk memantau gejala, keamanan, dan kepatuhan dengan tujuan utama menjaga kesehatan dan menjaga kekambuhan, bukan mengejar performa. Rehabilitasi jantung fase 4 merupakan fase pemeliharaan jangka panjang yang berfokus pada keberlanjutan latihan fisik dan kesiapan pasien untuk kembali beraktivitas dan bekerja secara aman. Pada fase ini, latihan aerobik dilakukan dengan intensitas sedang selama sekitar 30 hingga 60 menit per sesi, 3 hingga 5 kali per minggu dengan target pengeluaran energi sekitar 150 hingga 300 kilokalori per sesi atau minimal 1000 kilokalori per minggu. Program latihan disesuaikan dengan kapasitas fisik dan kondisi individu, serta dapat dikombinasikan dengan latihan resistensi. Persiapan kembali bekerja menjadi bagian penting dengan latihan yang diselaraskan dengan tuntutan pekerjaan, kelompok otot yang digunakan, dan faktor lingkungan kerja. Tujuan utama fase ini adalah memastikan pasien mampu mempertahankan kebugaran, mencegah kekambuhan, dan kembali bekerja secara aman dan berkelanjutan.
Evaluasi tingkat kebugaran fisik pada rehabilitasi jantung bertujuan menentukan kapasitas fungsional dan menjamin keamanan latihan. Metode yang digunakan disesuaikan dengan resiko dan stabilitas klinis pasien, mulai dari JPET sebagai standar emas, uji treadmill atau sepeda, hingga 6-minute walking test sebagai tes submaksimal fungsional. Tes maksimal ditandai oleh RPE tinggi, pencapaian denyut jantung mendekati maksimal prediksi atau plateau respon fisiologis, dan harus dihentikan bila muncul gejala aritmia, hipotensi atau iskemi. Evaluasi dilakukan pada awal fase 2, diulang tiap 4-6 minggu selama program dan selanjutnya setiap 6-12 bulan. Hasil evaluasi menjadi dasar penentuan intensitas latihan dengan penekanan bahwa respon klinis dan RPE lebih penting dibandingkan estimasi berbasis usia semata. Edukasi gaya hidup pasien, rehabilitasi kardiovaskular, aktivitas fisik, latihan intensitas sedang 30-60 menit 3-5 kali per minggu, pola makan sehat jantung, perbanyak sayur, buah, ikan, gandum utuh, batasi garam, lemak jenuh, dan gula, berhenti merokok, stop merokok total, kontrol berat badan, pertahankan BMI sehat dengan pola makan dan aktivitas fisik teratur, manajemen stres, relaksasi rutin dan tidur cukup, kepatuhan terapi, minum obat teratur dan kontrol tekanan darah serta gula darah. Inti pesan, latihan teratur, makan sehat, berhenti merokok, kelola stres, dan patuh obat. Jantung lebih kuat dan kualitas hidup lebih baik. Rehabilitasi jantung, move on. Tujuan, pasien kembali mandiri dan berkualitas hidup, bukan sekedar sembuh. M, mobilisasi dini, mulai bergerak sedini mungkin, bertahap dan aman. O, observasi tanda vital, pantau denyut jantung, tekanan darah dan pernafasan. V, validasi keluhan, dengarkan keluhan, evaluasi gejala, beri dukungan. E, edukasi gaya hidup, latihan aman, makan sehat, berhenti merokok, patuh obat. On, progres berkelanjutan, latihan meningkat bertahap hingga mandiri. Pesan kunci pasien, rehabilitasi jantung membantu bergerak aman, benar, dan berkelanjutan. Demikian yang saya sampaikan. Saya, Dr. Meiti Ardiana, spesialis jantung dan pembuluh darah, subspesialis penyakit rehabilitasi kardiovaskular, konsultan, magister hukum, menyampaikan terima kasih setelah menonton video ini. Semoga video yang saya berikan dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.